Hai buat semuanya yang katanya sering ngeluh, kenapa sih sering galau dan lain-lain, terutama biasanya buat anak-anak yang di bawah umur nih. Nah, pasti mending kamu di bawah umur daripada di bawah mobil, bahaya. Nah, aku punya tips buat kalian-kalian yang sering banget galau. Mendingan hidup tuh move on, apalagi yang masih sekolah. Udah, banyakin aja belajar, jangan pacaran mulu, dipiara. Mendingan belajar dulu yang pinter. Nanti kalau udah sukses, pacaran juga enak, akan mengikuti. Kalau kamu misalnya nilai kamu A, kamu akan dapat pacar yang lebih pinter lagi, yang lebih hebat lagi. Jadi kalau misalnya orang baik, akan ketemu dengan orang yang baik. Nah, terutama juga misalnya cowok-cowok nih ya, tipsnya biar cewek-cewek betah sama kalian. Cinta itu ibarat tabungan, tambahin dulu saldonya, baru cintanya juga nambah, kan? Ya pasti ada lah gitu kan, namanya manusia itu punya problemnya sendiri-sendiri, punya masalahnya masing-masing. Tapi sebetulnya dengan problem atau dengan ujian-ujian itu yang bikin kita jadi semakin kuat. Jadi aku nggak pernah berdoa sama Tuhan, ya Allah jangan sampai aku dikasih banyak masalah, tapi aku berdoanya, ya Allah kuatkanlah aku, karena apabila Engkau menitipkan masalah, aku bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan bersabar, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pusing, tipsnya ya udah bersyukur aja lah, masih banyak orang lain yang lebih punya masalah yang lebih besar, dan pasti Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Itu kata Mama Dede. Ya, manajemen waktu itu sangat diperlukan ya. Kalau kebetulan aku semakin di sini semakin belajar memanage waktu, karena kalau laki-laki mungkin bisa lebih bebas ya dalam berkarir gitu ya. Biasanya memang laki-laki kan dia memang kewajibannya berkarir, mencari nafkah gitu. Kalau perempuan itu sebetulnya lebih banyak gitu, menurutku, ngurusin suami, ngurusin anak, dan terutama yang bekerja seperti mungkin kayak aku gitu ya, masih punya aktivitas lain selain jadi ibu rumah tangga. Jadi cara memanage waktunya tetap kita harus punya prioritas dalam hidup, apa yang harus diutamakan. Ya kalau misalnya sebagai istri, aku bisa deh harus memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Keluarga nomor satu. Izin dari suami juga menentukan harus setiap aktivitas ataupun setiap kerjaan memang harus dengan. Lalu sebelumnya aku boleh beraktivitas di luar, tapi ingat juga tetap harus ngurusin anak. Galaunya itu biasanya kalau misalnya lagi kerja ya, terutama wanita-wanita karir nih ya, aku sih ngerasain kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba anak tuh kangen, anak nggak mau ditinggal, kan ada yang momen-momen kayak gitu. Terus misalnya juga anak lagi nggak enak badan, lagi kurang sehat, nah itu yang bikin galau. Antara mikirin, aduh ini kan lumayan nih kerja nih buat tambah-nambahin, di satu sisi mikirin anak. Nah itu yang harus disikapi. Biasanya kalau aku sih nanya sama suami nih gimana nih, nah itu biasanya karena terlalu padat kerjaannya. Nah makanya jadi seorang istri pintar-pintar, harus cantik di depan suami, harus pintar ngurusin anak, harus bisa masak, harus bisa mijit yang paling penting nih. Karena wanita itu nggak harus cuma bisa masak. Kalau suami makan di luar bodo amat, tapi kalau suami mijit di luar jangan sampai. Jadi kita harus bisa mijit ya. Ya kan buat suaminya nggak apa-apa dong, udah halal. Caranya move on ya, kita harus ngelihat bahwa sesuatu itu nggak harus selalu ngikutin kata hati gitu. Kadang-kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan, dan apa yang menurut Tuhan baik menurutnya itu udah pasti menurut kita baik. Jadi semuanya itu diambil sisi positifnya. Kalau misalnya kita ngerasa udah cocok banget nih sama dia, udah cinta banget, keluarga udah kenal dan lain-lain, tapi kenapa putus? Alasannya adalah semuanya Tuhan yang menentukan. Jadi lebih baik, oh ya oke, mungkin kalau misalnya dia jodoh aku, dia bakalan kembali. Tapi kalau misalnya enggak, percayalah pasti kamu dapetin yang lebih baik dari dia. Semangat, pokoknya semangat. Jangan apa namanya, jangan galau-galau. Pokoknya move on terus, berdoa terus, dan do the best. Thank you. Buat kalian yang pengguna sosmed apapun, sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di subscribe. Langsung aja subscribe dan jangan lupa like gitu. Di subscribe dan juga di like. Subscribe dan like. Subscribe Komando Channel, banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa subscribe dan like. Oke? Di Komando Channel. Jangan lupa Komando Channel. Komando Channel, subscribe.